Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Hahaha. Adik-adik, kita berjumpa lagi untuk memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi, Bapa datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami bersyukur Tuhan telah menolong, menyertai kami anak-anak sekolah minggu. Dan saat ini kami mau beribadah di hadapan Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kita. Dan kita harus mau menjadi anak yang bijak. Apa adik-adik? Harus mau jadi anak yang bijak. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Ku mau jadi anak bijak. Bijak, bijak, ku mau jadi anak bijak.
Allah kita adalah Allah yang besar. Adik-adik, tibalah saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bernyanyi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jiwaku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jiwaku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik. Saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Pasti dong sudah siap. Oke, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Ayo adik-adik semuanya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah kami semua, adik-adik yang mendengar cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar nih? Pasti semuanya sehat dan luar biasa. Ayo coba sekali lagi nih kakak mau bertanya ya. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Hahaha. Nah adik-adik, di sebuah kerajaan, di sebuah kerajaan ini ada seorang raja, namanya Raja Ahasweros. Siapa nama rajanya? Ahasweros. Nah, raja ini sedang mencari ratu yang baru. Kenapa? Karena ratu yang lama, namanya Ratu Wasti, sudah diusir dari kerajaan karena dia tidak menghormati raja. Jadi waktu itu raja ini mengadakan sayembara untuk mencari ratu yang baru. Banyak anak-anak perempuan, gadis-gadis cantik dikumpulkan untuk dilihat dan diseleksi untuk dipilih sama raja. Nanti raja akan memilih yang raja sukai. Tentunya yang cantik dong. Iya. Jadi waktu itu banyak sekali anak perempuan atau banyak sekali gadis-gadis
yang ada di situ. Nah, setelah mereka kemudian dirawat dan akhirnya juga mereka waktunya tampil untuk dilihat oleh raja. Maka di antara banyak gadis-gadis cantik itu, raja melihat ada seorang yang cantik yang raja sukai. Raja senang kepada perempuan ini. Namanya Esther. Siapa? Esther. Siapa sekali lagi? Esther. Nah, ketika raja melihat Esther, langsung raja memilih dia untuk menjadi ratu. Yeay. Akhirnya raja sudah menemukan ratu yang baru. Nah, setelah itu Ratu Esther akhirnya pun menjadi ratu di negeri itu dan di kerajaan. Nah, tetapi ada sebuah masalah. Raja Ahasverus ini memiliki seorang yang sangat dipercayai, petinggi di kerajaan itu, namanya Haman. Siapa? Haman. Nah, Haman ini adik-adik, dia orang yang ingin dihormati, dihargai. Ketika dia lewat di situ, maka seluruh rakyat pun, seluruh prajurit harus hormat sama Haman ini. Tetapi suatu kali adik-adik, ada seorang namanya Mordekai. Nah, waktu Haman ada di situ, Mordekai ini tidak hormat, tidak sujud kepada Haman. Nah, siapakah Mordekai ini? Mordekai ini adalah paman dari Ratu Esther. Karena Ratu Esther itu tidak memiliki orang tua. Dia yatim piatu dan dia dibesarkan oleh pamannya bernama Mordekai. Pamannya ini membesarkan Esther dan mereka tinggal di Yahudi. Nah, ternyata Haman tadi karena dia tidak dihormati, dia jadinya marah sama Mordekai. Dia akhirnya menjadi benci. Nah, sehingga dia membuat suatu rencana. Dia datang kepada raja. Siapa nama rajanya? Ahasverus. Dia datang kepada raja. Halo tuanku. Tuanku raja. Di beberapa negeri ini ada suatu bangsa yang tidak menghormati raja. Mereka tidak menuruti perintah raja. Haman ini dia berencana jahat supaya raja setuju sama rencananya adik-adik. Nah, gimana kata si Haman? Gimana rajaku? Bagaimana kalau bangsa itu kita musnahkan saja, kita habisi karena mereka tidak turut, tidak taat sama aturan raja. Maka karena raja melihat ternyata, oh kata Haman benar ya, ada orang yang tidak taat. Ya sudah kata raja, Haman, saya serahkan kepada kamu. Perbuatlah apa yang harus kamu lakukan. Maka itu pun dilakukan oleh Haman. Maka Haman menjadi senang. Wah, akhirnya dia dapat kesempatan untuk membunuh orang-orang yang tinggal di Yahudi. Maka dia memberi perintah atas nama raja untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Maka Mordekai pun dengan sedih hati
karena Mordekai dan Ratu Ester berasal dari Yahudi. Maka Mordekai pun pergi mengunjungi Ratu Ester berkata, "Lihatlah, sebentar lagi orang-orang di Yahudi akan musnah. Kami semua akan mati karena Haman berniat jahat ingin membunuh semua orang-orang Yahudi." Maka hati Ratu Ester menjadi sedih. Dia sedih waktu itu melihat bangsanya akan segera dimusnahkan. Maka dia berkata kepada Mordekai dan seluruh orang-orang Yahudi untuk berdoa, berpuasa selama 3 hari untuk Ratu Ester. Karena Ratu Ester sedang memikirkan cara bagaimana supaya dia bisa berkata kepada raja. Maka mereka pun berpuasa dan berdoa sama Tuhan. Nah, mereka meminta supaya Tuhan berikan hikmat, Tuhan kasih jalan keluar. Nah, akhirnya Ratu Ester pun memutuskan untuk menemui raja. Nah, adik-adik, waktu itu tidak semua orang boleh ketemu raja tanpa dipanggil. Kalau seandainya menemui raja tanpa dipanggil, biasanya kalau raja tidak senang, orang itu langsung dibunuh. Termasuk ratu pun, ratu harus dipanggil dulu baru boleh ketemu raja. Nah, tetapi karena rencana Haman ini tadi sangat jahat, Ratu Ester pun tidak tega bahwa saudara-saudaranya, orang yang tinggal di bangsanya pun akan dibunuh, dimusnahkan oleh Haman. Maka ketika dia sudah berdoa tadi, dia akhirnya memiliki keberanian untuk datang kepada raja. Nah, akhirnya dia memberanikan diri datang kepada raja. Pelan-pelan dia datang, sesudah dia berdoa dia datang kepada raja. Dia melihat waktu di mana raja lagi duduk. Akhirnya dia datang kepada raja. Nah, kalau raja senang, kalau raja setuju berarti raja mengulurkan tongkatnya. Tetapi kalau raja tidak mengulurkan tongkatnya, adik-adik, berarti Ester berada di dalam bahaya. Maka dengan hati yang sudah pasrah, dengan keberanian, dengan hati yang sudah berserah sama Tuhan, sudah berdoa, maka Ester pun berani datang menghadap raja. Apa yang terjadi? Ternyata raja pun mengulurkan tongkatnya, berarti raja setuju untuk bertemu dengan Ratu Ester. Maka Ratu Ester pun mengundang raja ke perjamuan. Nah, raja setuju untuk datang. Yang pertama, raja datang membawa Haman, karena Haman ini orang kepercayaan. Nah, malam yang kedua, raja juga datang membawa Haman. Maka kata raja, "Apa sih yang kamu inginkan? Saya pasti akan berikan. Apapun yang kamu mau, Ratu Ester," kata raja. Kata Ratu Ester, "Tuanku, aku sedang sedih karena sebentar lagi aku akan mati dan semua saudara-saudaraku pun akan mati." Kata raja, "Hah? Kenapa? Siapa yang melakukan itu? Siapa yang berani mengganggu ataupun akan berbuat jahat kepada kamu dan bangsa kamu?" Kata Ratu Ester, "Siapa tadi namanya?" "Namanya adalah Haman." Haman langsung ketakutan. "Aduh tuanku, aduh ampuni saya." Akhirnya Haman ketakutan minta maaf.
Tetapi raja sangat marah kepada Haman dan akhirnya Haman pun dihukum dan dibunuh. Maka bangsa itu pun, bangsa Yahudi, Ester dan juga saudara-saudaranya, satu bangsanya pun tidak jadi dibunuh. Haman yang jahat tadi pun akhirnya menerima hukuman. Nah, adik-adik, Ratu Ester memiliki keberanian. Pertama tadi sebelum dia datang, dia ngapain? Berdoa sama Tuhan supaya Tuhan berikan hikmat, supaya Tuhan tolong. Nah, berarti Ester percaya kalau Tuhan sudah pasti akan menolong, sehingga Ester pun memutuskan untuk bertemu dengan raja, untuk jujur, untuk berkata jujur kepada raja. Coba tadi kalau Ester diam-diam aja nih, tidak peduli, tidak mau berdoa sama Tuhan, pasti rencana jahat Haman ini pasti akan terlaksanakan. Nah, tetapi ketika Ester memilih untuk berdoa, untuk percaya, untuk menolong bangsanya, maka akhirnya Tuhan pun menolong dengan memberikan hati yang baik kepada Raja Ahasveros. Nah, coba siapa yang berani seperti Ratu Ester? Pasti anak-anak semuanya berani. Berani untuk berbicara jujur, berani untuk menegakkan keadilan, untuk mengatakan sebuah kesalahan, berani untuk mengakui. Dan terlebih lagi, kita harus selalu berserah sama Tuhan, selalu berdoa sama Tuhan. Karena ketika Ester tadi berdoa, dia akhirnya berani. Nah, adik-adik kalau udah mulai takut, mulai sedih, mulai gelisah, maka berdoalah sama Tuhan. Tuhan pasti berikan keberanian. Dan terlebih lagi, Ester ini adalah orang yang sangat murah hati. Meskipun dia ratu, tetapi dia tetap peduli. Dia baik hati, dia mau murah hati, bahkan dia mau berdoa, berpuasa untuk bangsanya supaya ketika dia datang kepada raja, dia bisa berkata dengan baik. Nah, seperti kata firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Apa ayat firman Tuhannya? Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi Tuhan mengajarkan kita harus murah hati seperti Ester. Mau murah hati, baik hati, mau menolong, mau peduli supaya bangsanya bisa diselamatkan dan akhirnya yang jahat pun kena hukuman. Nah, mau seperti Ester apa seperti Haman? Haman hatinya yang sombong dan yang jahat, apa seperti Ester? Pasti kita semua mau seperti Ester. Oke, kita mau belajar murah hati adik-adik. Seperti kata firman Tuhan, kita harus murah hati sama seperti Tuhan kita, Bapa kita adalah murah hati. Oke, itu saja firman Tuhan. Jangan lupa ayat hafalannya dihafal. Dan juga kita lakukan, kita ingat untuk kita bisa lakukan. Ayo kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar hari ini untuk kami menjadi orang yang berani, menjadi anak-anak yang mau terus berdoa dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Seperti Ratu Ester, sebelum dia datang, dia berdoa dulu. Ajar kami Tuhan Yesus untuk kami selalu berdoa kepada Engkau. Untuk kami juga Tuhan Yesus murah hati sama seperti Ester. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini